Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, dan juga semoga kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Untuk hari ini, kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai operasi aritmetika fungsi. Operasi aritmetika sebenarnya sudah kalian dapatkan dari SD, hanya saja pada fungsi ini adalah materi di kelas 10 SMA. Nah, operasi aritmetika fungsi ini pada dasarnya terdiri dari yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, juga ada perkalian, dan terakhir ada pembagian. Nah, yang akan ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagikan nanti itu adalah dua atau lebih fungsi. Ya, jadi yang berupa fungsi, kalau biasanya yang dijumlahkan hanya berupa angka, sekarang kita akan menjumlahkan yang berupa fungsi. Nah, kita lanjutkan ke materinya ya. Oke, jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku sifat-sifat seperti berikut. Untuk yang penjumlahan, ini berlaku f ditambah gx, ya, f ditambah gx. Itu bisa dicari dengan cara fx ditambah gx, kemudian untuk pengurangan, ini juga sama ya, hanya diganti tanda plus dengan tanda min, f dikurangi gx bisa dicari dengan cara fx dikurangi gx, kemudian untuk perkalian juga sama, f dikali gx itu bisa dicari dengan cara fx dikalikan dengan gx. Terakhir untuk pembagian, jika f dibagi gx atau fungsi f dibagi fungsi gx, maka bisa dicari dengan cara fx dibagi dengan gx dengan catatan atau dengan syarat. Di sini nilai dari gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kira-kira tidak boleh sama dengan 0? Karena untuk suatu pecahan, ini kan f per g-nya akan berbentuk pecahan. Penyebutnya tidak boleh 0. Ya, jadi penyebut suatu pecahan tidak boleh 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, untuk contohnya, di sini Bapak akan berikan 5 soal dulu. Jadi secara bertahap nanti kita akan kerjakan satu persatu. Diketahui fungsi fx sama dengan x dikurangi 2, dan fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Tentukan nilai dari yang pertama f tambah gx, yang kedua f dikurangi gx, ketiga f kali gx, yang keempat f dibagi gx, yang terakhir f dibagi g3, min 3. Nah, kita cari satu persatu dulu ya. Untuk yang A dulu, yaitu adalah f tambah gx. Kalau kita mengikuti rumusnya, f ditambah gx ini bisa dicari dengan cara fx ditambahkan dengan gx. Oke, kita tulis satu persatu. Fx-nya adalah x min 2 ya. Kemudian dijumlahkan dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah dengan 6. Nah, di sini kenapa Bapak kurung keduanya? Nanti selalu kalian harus kurung ya, karena kita tidak tahu akan ada perubahan tanda atau tidak. Maksudnya perubahan tanda adalah ketika dibuka kurung ini kita harus mengalihkan dengan tanda yang di depannya atau dengan angka yang di depannya. Oke, coba perhatikan lanjutannya. Untuk x min 2 kalau kita buka kurung karena tidak ada perubahan ya, tidak ada angka di depannya, jadi tetap adalah x min 2 ini. Nah, sedangkan untuk yang ini, kalau kita buka kurung, itu plus kali plus, hasilnya tetap plus, plus dikali min, hasilnya min, kemudian plus dikali plus, tetap juga hasilnya adalah plus. Sehingga, jika pengalinya adalah positif, maka yang dalam kurung tidak ada perubahan. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti ini, tinggal kalian kumpulkan. Jadi sekarang kumpulkan yang x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x yang tidak berisi variabel dengan yang tidak berisi variabel. Kita mulai dari x kuadrat karena tidak ada pasangannya, jadi x kuadrat paling depan. Kemudian min 5x, kemudian ditambah x ya. Min 5 ditambah x. Karena dia tidak berisi tanda berarti positif kan. Kemudian plus 6 dikurangi 2. Jadi kumpulkan semuanya, ingat
X kuadrat tidak bisa dikurangi dengan X saja, harus sama-sama X berpangkat 2 yang digunakan untuk mengurangi. Nah, di sini tinggal kalian kurangi yang bisa, jadi min 5X dengan X dan 6 dengan min 2. Nah, sisanya adalah X kuadrat min 5X tambah X adalah min 4 dan plus 6 dikurangi 2 adalah plus 4. Hati-hati menghitungnya di sini ya. Karena kalau kalian keliru sedikit, nanti hasil akhirnya juga akan berbeda. Oke, itu untuk yang A dulu, kemudian lanjutkan ke yang B. Nah, yang B, untuk yang B, itu F dikurangi GX. Jadi, kalau F dikurangi GX, rumusnya adalah Fx dikurang GX. Jadi, fungsi F dikurangi fungsi G. Untuk mencari juga sama, yang pertama kalian harus lakukan adalah tuliskan dulu Fx-nya berapa. Di sini Fx-nya adalah X min 2, dan Gx-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Bedanya dengan penjumlahan tadi hanya tanda penghubungnya yang berupa min, tetapi min di sini itu sangat berpengaruh dengan hasil akhirnya. Ya, kita perhatikan dulu untuk yang ini. Nah, X min 2 tidak ada pengali di depannya jadi tetap. Nah, sekarang ini min kali plus akan menghasilkan min. Min kali min, ini menghasilkan plus 5X. Min kali plus 6 menghasilkan min 6X. Ya, ingat kalau min yang sama dikalikan, hasilnya positif. Min kali min plus. Kalau min kali plus hasilnya min. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, selanjutnya kalian sudah tahu, tinggal dikumpulkan saja X kuadratnya dengan X kuadrat, X dengan X, dan yang konstanta dengan konstanta. Di sini karena X kuadratnya bernilai min, ya tulis di depannya min X kuadrat ditambah 5X, X ini, X-nya ke sini, kemudian plus X ya, kemudian min 6 dan min 2. Tinggal dijumlahkan yang bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah min X kuadrat ditambah 6X dikurangi, ini min 6, min 2, harusnya min 8 ya, bukan min 10. Bapak ada keliru, harusnya min 8. Ya, min 8. Oke. Atau ini aja. Ini harusnya min 8. Harusnya min 8 ya. Nah, sudah. Harusnya min 8. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Yang C ya, sekarang perkalian F dikali Gx, ini hasilnya adalah Fx dikali dengan Gx. Nah, kalau misalkan kalian biar tidak bingung, boleh kok X yang di tengah-tengah ini kita ganti dengan tanda kali, tanda titik. Ya, tanda titik. Nah, tulis lagi Fx-nya adalah X min 2, kemudian Gx-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Nah, ini untuk perkalian, jadi tidak bisa hanya sebatas mengeluarkan kurungnya saja. Kalau perkalian harus dikalikan satu per satu, sama rata dan adil dimulai dari depan. Oke, untuk yang pertama, kita kalikan dulu X dengan X berpangkat 2. Nah, untuk X kali X berpangkat 2, coba tulis ini, X dikali X pangkat 2. Nah, ini kalau X tidak ditulis pangkatnya adalah 1. Jadinya X pangkat 1 ditambah 2 kalau ternyata X-nya sama, pangkatnya yang berbeda, tinggal dijumlahkan. Kalau perkalian, kalau dijumlahkan baru tidak boleh. Kalau dikalikan boleh. Jadinya adalah X berpangkat 3. Oke. X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Kemudian, X dikali min 5X, ya, X kali min 5X, ini sama juga hasilnya adalah min 5, X-nya yang berpangkat 2 sekarang. Kemudian, ini, X dikali plus 6, positif kali positif, ya tetap plus 6X. Kemudian karena X-nya sudah dengan semua yang di belakang, sekarang min 2-nya.
min 2 kalikan X kuadrat hasilnya adalah min 2X kuadrat, min 2 kali min 5X adalah, oh ini harusnya plus ya, harusnya di sini, maaf, harusnya di sini plus 10X, kemudian selanjutnya di sini, ntar ya Bapak ganti warna pointernya dulu, min 2 kali plus 6 hasilnya adalah min 12. Oke, tadi ada kekeliruan sedikit, min 2 kali min 5X harusnya adalah plus 10X. Nah, untuk itu sekarang kita kumpulkan. X pangkat 3 tidak ada temannya ya. Jadi X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat, dikurangi 2X kuadrat, ditambah 6X, ini harusnya ditambah 10X dikurangi dengan 12. Nah, kemudian X kuadrat dikurangi 7X, karena min 5 dikurangi 2 adalah min 7 ya, min 5 kurang 2. Nah, di sini Bapak keliru. Seharusnya 6 tambah 10 adalah, harusnya adalah 16. 16X plus ya, plus 16X dikurangi 12. Harusnya segitu ya. X pangkat 3 min 7X kuadrat ditambah 16X dikurangi 12. Oke, itu jawabannya seharusnya. Nah, kalau seandainya Bapak masih ada kekeliruan dalam menghitung yang mungkin kalian temukan, silakan langsung bisa chat Bapak lewat WA ya. Atau di komentar Google Classroom-nya juga boleh. Kemudian ini sudah yang C-nya. Kita lanjut ke yang D, yaitu pembagiannya F per GX. Ya, F per GX itu bisa dicari dengan cara Fx dibagi dengan Gx. Nah, untuk syaratnya jangan dulu dipedulikan. Kita hitung dulu. Fx-nya adalah, nah, Fx-nya kan X min 2, sedangkan Gx-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Nah, untuk membagi ini, kalian coba dulu memfaktorkan bentuk yang ada kuadratnya. Ya. Kalau ternyata yang bentuk kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, berarti jawabannya berhenti sampai di sini. Kalau seandainya tidak bisa difaktorkan. Tetapi, kalau seandainya bisa, berarti jawabannya tidak berhenti sampai di sini. Kita harus melanjutkan jawabannya. Ya. Nah, untuk melanjutkannya, kita buat dulu, ini difaktorkan ya. Kita buat dulu seperti ini, X min 2 dibagi. Nah, buat dua kurung seperti ini, karena X kuadrat itu diperoleh dari X dikali dengan X. Ya, X kuadrat diperoleh dari X kali X. Kemudian, untuk mengetahui berapa angka yang ada di sini, ya, berapa angka yang ada di sini, kita perhatikan angka paling belakang, plus 6. Oke, plus 6. Sekarang berapa kali berapa yang bisa menghasilkan 6? Coba perhatikan layar sebelah kirinya ya. Yang bisa menghasilkan plus 6 itu ada beberapa kemungkinan. Ada 3 kali 2, positif 3 kali positif 2. Kemudian ada min 3 dikali min 2. Ada juga 1 kali 6. Dan ada juga min 1 dikali min 6. Jadi yang menghasilkan positif itu kan plus kali plus atau min kali min. Ya. Kemudian untuk mengetahui mana jawabannya, mana yang kita pilih dari keempat pilihan yang ada ini, kita lihat angka yang tengah. Angka yang tengah ini kan min 5. Manakah di antara kumpulan angka-angka ini yang kalau dijumlahkan jadinya min 5? Kalau yang ini 3 kali 2, kalau 3 ditambah 2 kan 5. Berarti bukan. Min 3 dikurangi 2, min 3 min 2, ngutang 3, ngutang lagi 2 adalah, ngutangnya jadinya 5. Nah, berarti yang dipilih adalah min 3 dan min 2. Boleh terbalik, boleh, tidak masalah. Di depannya min 2, di belakangnya min 3, tidak masalah. Atau mau di depannya min 3, di belakangnya min 2, tidak masalah juga. Oke, kalau kalian mungkin kesulitan memfaktorkan, nanti Bapak berikan
trik cepatnya di belakangnya setelah ini. Di sini bisa kalian tulis min 3 dan min 2, sehingga soal tersebut sekarang menjadi seperti ini. X min 2 dibagi X min 3, ya, dibagi X min 3 kali X min 2. Adakah yang sama? Ada. Ya, karena satu kesatuan kita boleh coret. Nah, ingat, berarti yang di atas habis dong, Pak. Habis, tetapi ingat pembagian itu pasti akan memberikan hasil 1. Jadi biarpun habis oleh coret-coretan, yang habis itu pasti hasilnya adalah 1. Bukan sisa ya, sisa beda dengan hasil. Ini nilainya 1. Jadi yang sekarang masih di soal itu adalah 1 per X dikurang 3. Jadi ini jawaban akhirnya dengan syarat X tidak boleh sama dengan 3. Kenapa tidak boleh sama dengan 3? Ya tadi, X min 3 atau penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0. Nah, tidak boleh sama dengan 0. Tinggal pindahkan saja min 3-nya ke sebelah kanan, jadinya plus 3. Sehingga syaratnya X tidak boleh sama dengan 3. Oke? Untuk yang D rasanya tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya, atau kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh silahkan. Kemudian untuk yang terakhir yang E, ini F per G min 3. Nah, ada dua cara sebenarnya untuk mencari ini. Boleh kalian cari dengan cara F min 3 dibagi G min 3, dengan kata lain, ini kan yang berubah adalah X-nya menjadi min 3. Jadi, bisa kalian ganti X-nya dengan min 3 di masing-masing Fx dan Gx-nya, atau gunakan jawaban yang D tadi. Gunakan jawaban yang D tadi, cukup diganti X di akhir dengan min 3. Nah, tetapi, di sini Bapak akan menggunakan cara yang Bapak sebutkan pertama. Jadi, X-nya kita ganti dengan min 3 semua. Rumusnya tetap, harusnya kan X di sini ya. Nah, di sini kita ganti dengan min 3 karena X-nya berganti atau berubah menjadi min 3. Sehingga soalnya kan awalnya seperti ini. Sekarang kita ganti semua X-nya dengan min 3. Untuk yang atas, X-nya jadi min 3 min 2. Untuk yang bawah, X-nya menjadi min 3 berpangkat 2 dikurangi 5 kali min 3 ditambah 6. Untuk yang atas akan menjadi min 3 min 2 adalah min 5. Yang bawah, min 3 pangkat 2 adalah 9, min 5 kali min 3 adalah plus 15, terakhir adalah plus 6. Tinggal jumlahkan. Min 5, hilangkan kurungnya ya, min 5 dibagi dengan 30. Ini bisa kita bagi sama-sama dengan 5. Ya, dengan 5. Atas bagi 5, bawah juga bagi 5. Hasilnya adalah min 1 per 6. Minnya boleh dipindah ke depan juga boleh, atau mau di atas ditulis juga tidak masalah. Artinya sama, min atau negatif 1 per 6. Itu untuk yang E. Jadi, boleh kalian cari dulu F per Gx-nya nanti, baru ganti X-nya dengan min 3, nanti hasilnya sama. Atau boleh juga dari awal kalian ganti dengan min 3, tergantung dari soalnya. Ya, yang mana yang menurut kalian lebih mudah caranya, silahkan kalian yang memilih. Kemudian, selain itu, kita lanjut ke beberapa contoh yang lain ya. Nah, di sini contoh berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8, dan gx sama dengan 2x plus 8. Tentukan nilai dari g per fx. Oke, di sini g per fx dibalik ya, tapi caranya tetap sama. Gx dibagi dengan fx, sama caranya. Oke, perhatikan layar sebelah kanan. Di sini ada 2x plus 8, Bapak kurung ya 2x plus 8-nya. Kemudian ada juga yang di bawahnya 3x kuadrat plus 10x min 8 di penyebutnya. Nah, di sini triknya adalah kita akan memfaktorkan keduanya. Sebentar, sebelum kalian lanjut, ada yang bisa dicoret nggak? Oh, ada Pak, ada. Ada yang bisa dicoret nih 8-nya. Oh, nggak bisa. Kalau misalkan penghubungnya adalah tanda plus, tanda tambah atau tanda kurang, ini tidak bisa dicoret ya. Ini sama sekali tidak boleh dicoret. Nanti kalau sudah dihubungkan oleh kali, tanda kali seperti yang sebelumnya, baru boleh dicoret.
kita faktorkan keduanya ya. Atas difaktorkan, bawah juga harus difaktorkan. Untuk memfaktorkan yang atas, 2 dan 8 ini bisa sama-sama dibagi berapa? Nah, 2 dan 8 ini bisa sama-sama dibagi 2. Jadi kalau 2 bagi, buat dulu seperti ini ya. Sama-sama dibagi 2 kan? Nah, kalau sama-sama dibagi 2, oke sebentar. Nah, yang atasnya seperti itu, yang bawahnya juga Bapak keluarkan. Nah, kenapa di sini 3? Karena di depannya adalah 3x kuadrat. Jadi, kalau 3x kita kalikan dengan x, hasilnya kembali menjadi 3x kuadrat. Oke? Fokus dulu dengan yang atas, yang pembilangnya. Pecahan bagian atasnya. Karena 2 dan 8 itu bisa kita bagi 2, maka paling depan ini kita tulis 2. Oke? Nah, 2x bagi 2 adalah x saja. Kemudian 8 kalau bagi 2 adalah 4. Nah, jadinya seperti itu. Untuk pemfaktoran yang bawah, kalian bisa lihat layar sebelah kiri ya. Layar sebelah kiri Bapak aura-aura di sana. Nah, 3x kuadrat plus 10x min 8. Oke, kurungnya Bapak buat seperti ini. Yang pertama harus kalian lakukan adalah untuk memilih angka yang dalam kurung yang lanjutannya. Perhatikan angka yang paling belakang, itu adalah min 8. Oke, min 8 ini bisa diperoleh dari min 2 kali 4. Kemudian min 4 kali 2, karena min ya, jadi satunya plus, satunya min. Bisa juga dari min 1 kali 8, atau min 8 kali 1. Tugas kalian adalah, nah, mengecek satu persatu, ya, mengecek satu persatu, mana dari keempat pilihan ini, jika kita taruh di sini, akan menghasilkan ini kembali. Oke? Nah, min 8, kalau misalkan kita pilih yang pertama dulu ya, min 2 dengan 4, berarti di sini kan min 2, di sini plus 4. Nah, kita akan mencoba mengalihkan satu persatu. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 4 adalah plus 12x. Min 2 kali x adalah min 2x. Min 2 kali 4 adalah min 8. Nah, kita jumlahkan 3x kuadrat ditambah 10x min 8. Oh, ternyata kembali ya. Kembali menjadi bentuk awal. Sehingga angka yang kita pilih di dalam kurung ini adalah min 2 dan plus 4. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata setelah kita kalikan hasilnya tidak sama dengan yang awal? Berarti angka yang kalian pilih itu keliru dan penempatan posisinya juga keliru. Bisa saja seharusnya plus 4 di depan, atau mungkin min 2-nya yang pindah ke belakang. Silahkan, nanti ini kalian harus mencoba satu-satu. Atau kalau ada yang bisa memfaktorkan dengan cara yang lebih cepat, tidak masalah, silahkan. Oke. Kemudian perhatikan yang sebelah kanan lagi layarnya. Jadi kita pilih adalah min 2 dan plus 4. Sehingga jadinya adalah, nah seperti ini, 2 kali x plus 4, 3x min 2 kali x plus 4. Oke, untuk yang atas juga sama ya. Untuk yang pembilang ini, boleh kalian cek dengan cara mengalihkan. 2 kali x, 2 kali 4 akan kembali menjadi 2x plus 8. Ada yang sama? Tentu ada. Ini baru boleh dicoret sekarang. Ya, sehingga yang tersisa adalah 2 per 3x min 2 dengan syarat x tidak sama dengan 2 per 3. Nanti coba kalian cek syaratnya sendiri ya. Dari penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, dari sini. 3x min 2 tidak sama dengan 0, itu syaratnya. Oke, lanjutkan lagi ya. Semoga ini bisa dipahami. Kita lanjutkan beberapa contoh lagi, agar kalian semakin paham dengan operasi aritmetika fungsi. Hasil operasi f tambah gx untuk fx sama dengan 4 per x min 1 dengan x tidak sama dengan 1 ya syaratnya, dan gx sama dengan 3x min 2 adalah, oke, ini sebenarnya tidak perlu kalian perhatikan dulu ya yang ini, yang syaratnya nanti, terakhir baru kita pakai lagi. F plus gx itu adalah fx tambah gx. Tulis dulu semuanya.
Oke, nah ini sebenarnya sama seperti pecahan biasa ya, seperti perhatikan yang kiri ya, layar yang kiri, sama seperti kalian menjumlahkan 1/2 dengan 1/3. Nah, samakan penyebut, tinggal dikali silang kan, 2-nya kali 3, 3-nya kali 2. Kalau yang bawah kali 3, atas kali 3. Kalau yang bawah kali 2, atas juga kali 2. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyamakan penyebutnya. Tetapi di sini penyebut yang di sini kan tidak tertulis penyebutnya. Sebenarnya penyebutnya adalah 1. Sebenarnya dia pecahan tapi per 1. Nah, ini biarpun X-1 penyebut yang sebelah kiri tidak masalah. Kita akan mengalihkan dengan seperti cara di layar yang kiri. Oke, perhatikan layar yang kanan. Untuk pecahan sebelah kiri di sini ya, pecahan yang 4 per X-1, ini akan kita kalikan dengan 1, kita kali silang. Tetapi kita harus kurung dulu X-1-nya. Karena bawah kali 1, atas juga kali 1. Sedangkan untuk yang kanan, harus kita kalikan dengan X-1, karena bawah kali X-1, atas juga kali X-1 dengan catatan 3X-2-nya dikurung juga, agar kalian bisa lebih mudah mengalihkan nanti. Oke, ini hasilnya adalah 4 per X-1, jadi tidak ada perubahan. Karena dikali 1 ya tidak ada perubahan. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini nanti kalian hitung sendiri ya perkaliannya ya, 3X seperti ini. Mengalihkan yang seperti ini tadi. Oke, hasilnya 3X kuadrat min 3X min 2X plus 2 per X-1. Karena X-1 kali 1 kan tetap 1. Oke, lanjut lagi. Karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1 saja. Penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1. Kemudian, karena di sini plus ya, tulis plusnya lagi. Buka kurung. Hasilnya adalah 4 plus 3X kuadrat min 5X plus 2 dibagi X min 1. Nah, tinggal kalian jumlahkan ya. 3X kuadrat tidak ada pasangannya, min 5X tidak ada pasangannya, tinggal 2 tambah 4 hasilnya 6. Penyebutnya tetap X min 1, jangan dijumlahkan nanti ini penyebutnya ya. Kalau misalkan penyebutnya sama, cukup kalian jumlahkan yang atas ya, kalau yang bawahnya sudah sama. Syaratnya, X tidak sama dengan 1. Oke? Satu contoh lagi. Contoh lagi kita, nah ini ya. Hasil operasi P dikurangi QX untuk PX sama dengan 2X per X tambah 1, X-nya tidak sama dengan min 1, ya, X-nya tidak sama dengan min 1, dan QX sama dengan 4X per 3 adalah, QX-nya tidak ada syaratnya ya. Kenapa tidak ada syarat? Nah, di sini syaratnya 3 ini kan sudah tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan X tambah 1 ini ada variabel, ada nilai yang belum diketahui di sini. Makanya ada syarat. Sedangkan kalau misalkan hanya berupa angka saja, tidak perlu syarat. Ya. Nah, sekarang fungsi itu bisa diganti. Dari tadi F dan G, sekarang P dengan Q. Jadi bebas ya, nanti tergantung kehendak sang pembuat soal untuk membuat soal seperti apa. Ya, oke, kita lanjut ke P dikurangi Q itu adalah PX dikurangi QX. Tinggal ditulis PX-nya adalah 2X per X tambah 1. Ingat syaratnya nanti dipakai, sekarang belum. Dikurangi 4X min 3. 4X per 3. Di sini juga sama ya. Kalian harus menyamakan penyebut, itu intinya. Pak tulis ulang. Untuk yang ini tinggal kali silang. Untuk yang sebelah kiri itu kita kalikan dengan 3. Bawah dan atas sama-sama kali 3. Sedangkan yang kanan kita kalikan X plus 1. Bawah kali X plus 1. Atas juga kali X plus 1. Kemudian tinggal kita hitung. Ini jadinya 6X. Ini jadinya 3X plus 3. Dikurang. Ini jadinya 4X kuadrat plus 4X. Dibagi dengan 3X plus 3. Nah, ternyata penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama. Tinggal kita gabungkan. 6 dikurangi 4X kuadrat ditambah 4X. Dibagi dengan 3X tambah 3.
Oke, lanjut lagi sedikit ini. Nah, karena min ya, ingat karena min di depannya ini, kalau kalian buka kurung, itu hasilnya adalah 6x dikurangi 4x kuadrat dikurangi 4x per 3x tambah 3. Hasilnya min 4x kuadrat ditambah 2x, karena 6x dikurangi 4x kan adalah 2x. Oke, ada juga, ini syaratnya dulu ya, syaratnya x tidak sama dengan min 1, atau ada juga nih, kalau pilihan ganda soalnya ya, bisa juga positifnya ditulis duluan. Nih, 2x min 4x kuadrat per 3x plus 3 ini artinya sama ya. Ini artinya sama. Yang kiri maupun yang kanan ini sama. Jadi, tergantung nanti kalian jeli-jeli lihat pilihan ganda ya. Oke, Bapak rasa untuk materi ini Bapak cukupkan ya. Semoga bisa kalian pahami. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Bapak tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om.